Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi di klinik Pratama Sudirman untuk judul kesalahan pengukuran pada alat tekanan darah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Hasani Randi Pradana. saya Widya Odilia Prahesti SY, Saya Nurinda Clara Fadila. saya Ryan Nafisa, Saya Gisel Freana Lorena Waluyan. Dan saya Izwa Revansyah. Ayo ikuti observasi kami. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja alat kesehatan utama yang digunakan dalam prosedur medis ini dan bagaimana alat tersebut dipilih berdasarkan kondisi dari pasien, Pak? Kalau ini yang alat pertama ini kan ada dua, Iya. yang elektronik, digital, Iya. terus yang satu yang manual. Tapi yang biasa dipakai yang manual, Iya. karena kalau yang manual itu lebih valid daripada yang ini. Kadang kalau ini diulang hasilnya juga beda, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa? Tanya. Yang kedua itu bagaimana alat ini dipilih berdasarkan kondisi dari pasien. Kalau yang ini sih gimana ya, posisinya kalau dipakai pas kalau sendirian, Mbak. Oh, iya. Soalnya yang satu harus ngisi di komputer, Iya. yang ini nggak bisa Iya. biar cepet loh Oh. dalam melakukan kegiatan biar cepat. Kalau yang manual biasanya sih kalau ada dua orang, yang satu input, yang satu yang ngisi. Oh. Tapi biasanya seringnya dipakai yang manual kayak gitu. Untuk ini Pak, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana prinsip kerja alat ini secara umum dan fungsi utamanya itu dalam proses diagnosis atau pengobatan kepada pasien itu seperti apa? Kalau ini sebenarnya biasanya ada balonnya ini loh, Mbak. Iya. Ini kan nanti dipakai listrik, kalau nggak pakai baterai. Kalau nggak salah sih ini ada dua, ya? Ada 4 Oh iya. baterai ini ya, yang baterai jam ini. Biasanya sih ini langsung ke listrik, Mbak. Kalau pakai yang baterai ini biasanya cepat habis. Jadi pakainya yang listrik kayak gitu, Mbak. Terus apa? Fungsi utamanya. Fungsi utamanya nanti ini, Mbak, buat pengukuran antara sistol dan diastol. Iya. Terus ada ini apa? Denyut jantung. Terus nggak bisa nyalain sih. Nggak ada ini catatannya ya. Sekian hasil observasi kami. Selanjutnya kami akan menganalisis terhadap kesalahan pengukuran pada alat tekanan darah. See you! Kak, boleh spill dong, kemarin habis observasi itu alat apa sih yang digunain, terus fungsinya apa sih, Kak? Oke, nah teman-teman, kita kemarin udah melakukan observasi di klinik Pratama Sudirman. Nah, alat yang digunakan itu adalah tensimeter atau alat untuk mengukur tekanan darah yang fungsinya pastinya untuk mengetahui tekanan darah seseorang saat jantung sedang beristirahat dan saat jantung sedang memompa. Tensimeter ini sebagai indikator penting kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Tensimeter juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal, penyakit jantung, atau hipertensi, dan juga untuk mengetahui hal-hal atau penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan gejala serius. Nah, tensimeter ini adalah alat yang vital digunakan untuk di rumah ataupun di rumah sakit karena alat ini dapat berfungsi untuk mencegah komplikasi dan juga pemantauan tekanan darah. Nah, prinsip kerja alat tensimeter ini yaitu menggunakan tekanan udara pada manset untuk menekan arteri brachialis, menghentikan aliran darah, lalu mengendurkannya secara perlahan sambil mendengarkan atau mendeteksi suara darah kembali atau bunyi Korotkoff atau sensor digital sebagai titik ukur tekanan saat darah mengalir kembali. Oke, jadi kita udah tahu alat yang diobservasi itu yaitu alat tensimeter sebagai alat pengukuran darah. Kita udah tahu pengertian, fungsi, juga prinsip dari alat ini. Sekarang, yuk kita tanya sama anggota kelompok 5 yang lain, apa sih masalah
atau keterbatasan alat ini serta dampaknya ke tenaga medis juga pasiennya. Kakak, boleh spill nggak apa sih masalah keterbatasan alat tensimeter ini juga pengaruhnya ke tenaga medis dan pasien? Oke. Untuk masalah dan keterbatasannya itu, yang pertama, alat pengukuran tekanan darah yang digunakan saat ini masih manual dan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan pasien. Yang kedua, alat pengukuran tekanan darah yang digunakan saat ini tidak dapat memantau tekanan darah secara terus-menerus sehingga tidak dapat mendeteksi perubahan tekanan darah yang tidak normal secara dini. Ketiga, alat ukuran tekanan darah yang digunakan saat ini memerlukan kalibrasi yang sering sehingga dapat meningkatkan biaya perawatan dan mengurangi efisiensi waktu tenaga medis. Dampak dari masalah atau keterbatasan ini adalah pasien mungkin tidak dapat mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat sehingga dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, tenaga medis juga dapat mengalami kelelahan dan stres karena harus melakukan pengukuran tekanan darah secara manual dan berulang-ulang. Oke guys, jadi tadi kita udah dapet jawaban dari Ryan. Apa sih masalah yang ditimbulkan alat ini dan dampaknya ke tenaga medis juga pasien. Sekarang kita bakalan dengerin apa analisis dari kelompok mengenai observasi ini. Kakak boleh minta analisis dari kelompok nggak mengenai observasi yang udah dilakukan kemarin? Boleh. Tensimeter manual dan digital memiliki perbedaan prinsip kerja atau penggunaannya. Tensimeter manual menggunakan metode auskultasi yang akurat, tetapi memerlukan keterampilan pengguna, sehingga kurang praktis. Sebaliknya, tensimeter digital menggunakan sensor dan sistem elektronik yang lebih mudah digunakan dan cepat. Oleh karena itu, tensimeter manual lebih mudah untuk ketelitian, sedangkan tensimeter digital lebih mudah untuk efisien. Untuk penggunaan sehari-hari, tensimeter digital lebih baik digunakan. Oke guys, jadi tadi kita udah dengar analisis dari kelompok. Sekarang kita masuk ke bagian akhirnya, yaitu apa sih solusi kelompok mengenai observasi kali ini. Halo Kak, aku boleh nanya solusi dari kelompok nggak mengenai observasi kali ini? Boleh. Jadi, solusi yang dapat diambil dari observasi kelompok kita adalah penggunaan tensimeter manual lebih disarankan daripada penggunaan tensimeter digital dikarenakan keakuratan dalam mendiagnosis penyakit pasien. Sekian observasi dan analisis dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.